Selamat berjumpa kembali teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera bagi rekan-rekan semua dan selalu sehat. Rekan-rekan, kita akan melanjutkan topik pembahasan mata kuliah perekonomian Indonesia dengan membahas desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan. Ini merupakan bagian akhir dari penjelasan kita tentang transformasi struktural perekonomian Indonesia. Salah satu transformasi struktural perekonomian Indonesia yang sangat signifikan yang mempengaruhi pengelolaan perekonomian Indonesia adalah desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ada yang menyebut dengan istilah otonomi daerah. Namun, otonomi daerah sebenarnya pengelolaan yang lebih luas oleh pemerintah daerah terhadap apa-apa saja yang akan dilakukan dan apa-apa saja yang akan diurus oleh pemerintah daerah yang memiliki kebebasan lebih dibandingkan dengan era sebelumnya, khususnya di era pemerintahan Presiden Soeharto yang lebih sentralistik. Rekan-rekan sekalian, kita akan membahas eh, perkuliahan hari ini dengan 4 agenda, yaitu perkembangan desentralisasi di Indonesia, kemudian kita akan sedikit menyinggung tentang kinerja perekonomian daerah, kemudian kita akan membahas tentang tata kelola pemerintahan daerah, serta pelayanan publik yang menjadi isu sentral yang menjadi tanggung jawab utama pemerintahan daerah dalam mengelola pemerintahannya. Rekan-rekan sekalian, perkembangan desentralisasi di Indonesia dapat dibagi ya, karena bahannya cukup eh, lengkap. Saya kemudian akan membagi perkembangan desentralisasi ini dalam sekitar 5 era, yaitu sejak era kolonial, kemudian era Jepang, kemudian pemerintahan Presiden Soekarno, pemerintahan Presiden Soeharto, kemudian pasca reformasi dari tahun 1999 hingga saat ini. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, rekan-rekan, ketika kita melihat era kolonial, maka kita hanya akan melihat catatan-catatan yang dimiliki oleh eh, beberapa literatur. Salah satu literatur yang memberi catatan tentang bagaimana otonomi daerah atau desentralisasi di selama era kolonial itu ada di buku Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan 2002 karya Syaukani dan kawan-kawan. Jadi di dalam buku tersebut diceritakan bagaimana pengaturan ekonomi otonomi daerah di Indonesia pada era kolonial diatur melalui peraturan tentang administrasi negara Hindia Belanda. Jadi konteksnya melingkupi eh, pemerintahan Hindia Belanda yang di dalamnya mengatur tentang pengelolaan daerah yang diberikan otonomi lebih. Pada otonomi ini diberikan kembali pasca berkembangnya politik etis di Belanda pada tahun 1903 Belanda mengeluarkan ini decentralized wit atau memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang memiliki keuangannya sendiri. Jadi salah satu unsur desentralisasi yang kemudian diberikan yang memberikan dalam tanda kutip otonomi kepada pemerintahan di daerah adalah bagaimana pemerintahan daerah tersebut mengatur uh, pemerintahannya berbasis keuangan yang diatur oleh mereka sendiri. Jadi otonominya ditunjukkan oleh bagaimana mereka melaksanakan kegiatan, mereka membangun, mereka mengelola pemerintahan berbasis uang mereka
ya berbasis keuangan yang mereka miliki sendiri dan kebebasan-kebebasan untuk mengatur prioritas, menetapkan target, termasuk bagaimana mengolah dengan uang mereka sendiri, itu yang menjadi pendekatan utama dari peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1903 tersebut. Kemudian pada tahun 1922, pemerintahan daerah mengeluarkan peraturan baru mengenai administrasinya. Dari ketentuan S muncullah dari ketentuan ini muncullah sebutan provinsi, Regentstaf, kota, Stadsgemeente, dan kelompok masyarakat. Jadi waktu itu karena skopnya masih kecil, istilah-istilahnya atau strukturnya belum terlalu sekompleks sekarang. Di era Jepang inilah yang kemudian struktur administrasi mengalami perubahan fundamental, dan ini mau tidak mau menjadi salah satu perubahan fundamental yang ditinggalkan Jepang selama 3,5 tahun menjajah di Indonesia, yang sampai saat ini diacu, ya, bukan tidak sepenuhnya dipakai tapi diacu dalam dalam membangun struktur administrasi pemerintahan. Kalau di zaman Jepang struktur administrasinya berbentuk seperti ini. Jadi teman-teman lihat ada Panglima Bala Tentara Jepang, pejabat militer Jepang. Nah, dari sinilah kemudian digunakan ada residen, ya. Kalau di dulu di daerah Surakarta misalnya ada Keresidenan Surakarta yang membawahi beberapa kabupaten. Nah, di bawah residen ada bupati. Jadi alih-alih menggunakan istilah provinsi, Jepang waktu itu lebih senang menggunakan atau lebih akan menggunakan residen, yang dalam hal ini bisa dikatakan ekuivalen dengan istilah provinsi. Kemudian ada bupati, ada wedana. Wedana itu kemudian di dekat dengan kecamatan, jadi ekuivalen dengan kecamatan. Kemudian ada lurah, kemudian ada kepala dusun. Nah, ini kalau di beberapa desa di Jawa atau khususnya beberapa kelurahan di Jogja misalnya, yang yang saya tahu, kepala dusun ini sering disebut dengan dukuh, yang dukuh biasanya merupakan ekuivalen dengan RW, sementara RT, RW, kalau RW tidak ada kepala dukuh, biasanya sudah mulai di daerah-daerah non Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian sampai yang paling kecil adalah kepala rumah tangga. Nah, tidak ada otonomi daerah sebenarnya di zaman di era Jepang ini. Yang ada adalah struktur daerah. Jadi perubahan fundamental di era Jepang lebih bagaimana struktur daerah itu kemudian dibuat sangat rinci, sangat rigid untuk memastikan bagaimana Jepang bisa mengendalikan seluruh pemerintahan di Indonesia dari top, dari atas sampai ke tingkat paling kecil, yaitu kepala rumah tangga. Kemudian ini di era pemerintahan Soekarno yang paling menonjol adalah pengaturan pemerintahan Soekarno tentang penetapan presiden nomor 6 tahun 1959 dan penetapan presiden tahun 1960. Jadi pasca pembubaran konstituante, kemudian waktu itu Indonesia punya banyak pengalaman tentang bagaimana struktur pemerintahan di awal-awal kemerdekaan itu banyak pergolakannya, banyak memunculkan potensi perlawanan kepada pemerintah pusat, dan hal ini yang kemudian dipuncaki dengan pembubaran konstituante, dan pada akhirnya
Presiden Soekarno kemudian menetapkan peraturan bagaimana otonomi daerah atau desentralisasi tersebut dilaksanakan. Jadi ada daerah yang disebut dengan daerah otonom pada era pemerintahan Soekarno, yaitu ada kota raya, kota madya, dan kota praja. Jadi daerah inilah yang diberikan otonomi, jadi diberikan kewenangan mengatur keuangannya dan seterusnya. Sementara dulu sudah ada provinsi Jawa, Jawa Timur, dan beberapa provinsi yang lain, Jakarta. Namun daerah-daerah tersebut tidak diberi otonomi. Jadi ini bukan menggambarkan strukturnya, tapi ini adalah daerah-daerah yang diberikan otonomi pada saat itu. Kemudian di era pemerintahan Soeharto, yang undang-undang yang diacu itu adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Jadi kalau teman-teman lihat itu adalah pokok-pokok pemerintahan di daerah. Jadi bagaimana pemerintahan itu dilaksanakan di daerah. Nah, pelaksanaan pemerintahan di daerah di zaman era Presiden Soeharto secara umum dibagi dalam dua tingkat daerah otonom. Jadi daerah yang lebih otonom, namun sebenarnya otonominya mengacu pada konsep otonomi Belanda, di mana hanya mengelola sejumlah pekerjaan tertentu, mengelola sejumlah target tertentu, namun dengan dibekalin sejumlah keuangan tertentu untuk melaksanakan program kegiatan yang terkait dengan target-target yang telah ditentukan. Sebenarnya istilah otonominya lebih ke arah pengelolaan keuangannya sendiri. Meskipun demikian, kabupaten kota dan kota madya kemudian memiliki struktur di bawahnya, yaitu kecamatan dan desa. Nah, dalam hal ini ada eh, 3 jenis pengawasan yang dilekatkan ke pemerintah daerah karena memang ada pengalaman-pengalaman sebelumnya yang memicu konflik antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga diperlukan pengawasan terhadap daerah yang meliputi pengawasan preventif, pengawasan represif, dan pengawasan umum. Jadi ini adalah skema yang diatur di era pemerintahan Soeharto. Kemudian ini adalah era pasca reformasi. Nah, era awal reformasi, kebijakan otonomi daerahnya sangat luas, ya, di Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi sampai saat ini pengelolaan pemerintahan di daerah, otonomi daerahnya itu diatur lewat dua skema undang-undang ini, yaitu undang-undang tentang pemerintahannya, tentang waktu itu masih pemerintah daerah. Jadi bagaimana daerah itu mengatur dan diikuti dengan bagaimana perimbangan keuangannya. Nah, dari sinilah muncul skema dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan itu merupakan skema transfer dari pemerintah daerah yang sempat kita bahas dalam ketika kita membahas neraca pemerintah daerah sebelumnya, neraca keuangan ya, terutama neraca keuangan di pemerintah daerah sebelumnya. Nah, di era-era ini otonomi daerah berjalan sangat, dalam tanda kutip, banyak ahli yang menginterpretasikannya dengan berjalan sangat liar, ya. Kenapa berjalan sangat liar? Karena pada saat itu bahkan DPR daerah, DPRD itu bisa atau bahkan sering melakukan impeachment terhadap bupati, gubernur, sehingga pada saat itu pemerintah daerah berjalan kurang maksimal. Jadi fokusnya lebih banyak ke aspek-aspek politiknya. Nah, koreksi itu kemudian dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Pusat Daerah di Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Nah, Undang-Undang 23 2004 kemudian diamandemen kembali
dan diperkuat dengan Undang-Undang UU nomor 28 tentang pajak dan retribusi daerah. Nah, skemanya pada saat itu adalah skema pembagian kewenangan. Nah, mohon maaf, ini adalah pembagian kewenangan di Undang-Undang 23 seharusnya. Mohon maaf ini. Jadi ini harusnya ini di 23 tahun 2014. Jadi ini 23 tahun 2014. 2003-2014 diperkuat dengan undang-undang sebelumnya tentang pajak dan retribusi daerah. Jadi kalau rekan-rekan lihat pembagiannya yang disebut dengan pembagian konkuren, yaitu pembagian urusan. Jadi pemerintah daerah menyelenggarakan sejumlah urusan ini, ya, sejumlah urusan yang kemudian disebut dengan urusan wajib non pelayanan dasar, urusan wajib pelayanan dasar yang mencakup urusan pendidikan, kesehatan, sosial, dan seterusnya. Kemudian ada urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan-urusan pilihan. Nah, jadi urusan wajib, namanya wajib, maka pemerintah daerah harus melaksanakan urusan tersebut yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan wajib melaporkannya kepada pemerintah pusat. Jadi desentralisasinya adalah pemerintah daerah menyelenggarakan sejumlah urusan untuk bersinergi, ya, jadi punya sinergi dengan pencapaian di pemerintah pusat. Nah, karena itu namanya konkuren. Jadi urusan yang dilakukan sebenarnya kalau bahasa lainnya mungkin mungkin saya bisa salah, tapi konsepnya adalah urusan yang sifatnya paralel yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan itu pun urusannya bisa dibagi lagi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Jadi misalnya pemerintah provinsi, nanti kita akan contohkan bagaimana misalnya pemerintah provinsi mengurus pendidikan pada sekolah menengah atas. Jadi sementara pendidik di kabupaten kota mengurus pelayanan pendidikan di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Jadi ketika dijalankan secara paralel, maka pemerintah provinsi akan melaksanakan kegiatan di pendidikan sekolah menengah atas misalnya, dan pemerintah kabupaten kota menyelenggarakan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Maka ketika proses itu dilakukan secara bersama-sama, secara paralel, maka itu yang kemudian disebut dengan urusan konkuren. Jadi urusan konkurennya itu sudah dibagi-bagi antara pemerintah pusat, levelnya sampai apa, pemerintah provinsi levelnya sampai apa, pemerintah kabupaten kota levelnya sampai apa. Nah, kalau kemudian kita lihat kinerja pertumbuhan daerahnya dari tahun 1993 sampai 2018, teman-teman bisa melihat ya, ketika ini di era Presiden Soeharto, pada saat di era sentralisasi, dan ini teman-teman lihat ketika terjadi di era 2001 dan 2004, di mana di sini era awal otonomi daerah. Kemudian ini di tahun ini rata-rata tahunan ya. Di tahun 2004 sampai 2014, kemudian ini tahun 2015 sampai 2018. Ya, teman-teman bisa melihat sebagian besar memang pertumbuhan itu lebih tinggi di zaman sentralistis. Ya, teman-teman lihat. Nah, kemudian ini di zaman krisis memang daerah mengalami banyak tantangan. Kemudian di era ini rata-rata cukup tinggi, ya, rata-rata cukup tinggi. Meskipun kalau teman-teman lihat masih lebih tinggi, atau kemudian teman-teman lihat
setiap daerah bisa berbeda-beda. Misalnya Sulawesi Selatan di era-era awal pemerintah daerah yang sangat lepas, yang sangat apa, sangat otonom, itu pertumbuhan ekonomi justru lebih rendah. Jadi ketika dia mulai diatur dan tendensinya lebih banyak diatur oleh pemerintah pusat, pertumbuhan ekonominya menjadi lebih tinggi. Jadi kalau ini teman-teman lihat, ini adalah Undang-Undang Otonomi Daerah di tahun 1999, ini di tahun 2004, ini di tahun 2014. Jadi kalau teman-teman lihat bagaimana perbandingannya kinerja pertumbuhan ekonomi daerah di masa-masa itu, kira-kira gambarannya seperti ini kalau kita lihat di di tingkat provinsi. Jadi misalnya Jawa Timur di era Soeharto dulu 1993 sampai 1996 sangat tinggi, kemudian di era yang lebih otonomi daerahnya lebih tinggi, tingkat otonominya lebih tinggi, pertumbuhan ekonomi jadi lebih rendah, dan di tahun 2004 sampai 2014 relatif lebih tinggi lagi. Nah, teman-teman lihat ini bagaimana perbedaan-perbedaannya secara umum. Secara umum ada daerah-daerah yang tahun 2004 sampai 2014-nya lebih tinggi, ada daerah-daerah yang 2015 sampai 2018-nya itu lebih tinggi dibandingkan 2014-2014. Jadi perbedaan ini yang memang saat ini masih diteliti, apa yang menyebabkan kondisi kinerja pertumbuhan daerah pada periode-periode itu bisa, kalau bahasa sekarang itu bisa sangat random, ya, bisa sangat random. Ada yang tinggi tinggi banget, misalnya Banten ketika sama seperti di era pembangunan. Jadi awal-awal pembangunan daerah-daerah otonomi baru itu sangat tinggi, ya. Jadi misalnya di Banten, Gorontalo, ya, kemudian setelah beberapa waktu kemudian mulai stabil di angka tertentu 5,96, 5,58 dan seterusnya. Oke, jadi ini kinerja pertumbuhan ekonomi daerah, dan salah satu hal yang menarik terkait dengan pengelolaan pemerintah daerah yaitu bagaimana di daerah tersebut mampu mengatur kemudian berusaha. Yaitu salah satu aspeknya yaitu mengatur perizinan yang ada di daerah tersebut. Jadi aspek inilah yang teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ada di beberapa kota, Medan, Yogyakarta, Banda Aceh, yang jumlahnya 7 prosedur. Kemudian di Banda Aceh bahkan 42 hari harus ketika mengurus sebuah perizinan. Di Manado day to register propertinya 12 hari. Jadi kalau di prosedur untuk berusaha properti ada 6 prosedur. Di kota-kota ini, Surakarta, Yogyakarta, itu ada 8. Jadi kalau teman-teman lihat, seperti inilah rata-rata akhirnya, karena ada yang tinggi banget, meskipun yang paling rendah itu adalah 12 hari, sehingga rata-rata di Indonesia itu sampai dengan 27 hari kalau mengelola perizinan. Dan itu intinya harus dikawal terus. Jadi kalau teman-teman 1 hari, kemudian off-nya 5 hari, jadi ditunggu aja, diakumulasi aja, kira-kira itu akan sejumlah berhari-hari. Karena ya kondisinya memang tantangannya masih besar di Indonesia. Jadi kalau memang kita, kadang-kadang kalau kita tidak mengawalnya, maka beberapa tahapan itu kadang-kadang belum berjalan secara maksimal karena pasti ada hal yang dikonfirmasi. Kelengkapan-kelengkapan itu yang harus dikonfirmasi, sehingga kita sebagai customer, sebagai yang akan mengajukan izin harus memantau terus untuk mengantisipasi jika ada kebutuhan prosedur-prosedur yang harus dipenuhi,
tapi kemudian kita tidak memantaunya, pada akhirnya syarat prosedur kita dianggap kurang lengkap karena kita tidak juga kurang berkomunikasi dengan petugas pelayanannya, dan ini menjadi catatan penting untuk kita bahwa 27 hari itu dengan catatan prosedurnya apa, dokumennya itu lengkap, sehingga kita memang harus selalu memantau dokumen-dokumen apa yang harus kita lengkapi. Oke, ini teman-teman bagaimana kondisi competitiveness di Indonesia. Ini adalah gimana di DKI Jakarta, di Jawa rata-rata yang paling tinggi, kemudian di DKI Jakarta dari macroeconomic stability-nya, government and institutional setting-nya, financial business, dan quality of life-nya. Jadi kalau teman-teman lihat, quality of life-nya paling tinggi infrastructure development. Jadi dan infrastructure development-nya lebih tinggi di East Kalimantan, ya, di mana di sini masuk Kalimantan Utara. Ya, kalau ini di Jawa Timur, financial business-nya di Jakarta, ya kita lihat memang di Jakarta lebih mantap. Kemudian ada government dan institutional setting juga di Jakarta lebih mantap. Nah, kondisi itu berbeda dengan di beberapa daerah, khususnya di Indonesia Timur, yang memang tantangannya masih cukup besar untuk kita mampu mendorong seluruh indikator-indikator ini untuk menunjukkan competitiveness di Indonesia. Nah, tapi memang trade-off-nya apakah kalau kemudian kita akan fokus ke competitiveness dan kita akan membuka pasar seluruhnya di daerah timur, maka kita kita harus mengantisipasi bagaimana lingkungan di daerah timur juga tetap terjaga. Jadi rata-rata daerah-daerah yang hijau-hijau ini, ya, daerah-daerah hijau-hijau ini adalah daerah Kalimantan, di Jawa, seluruh Jawa, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan, dan setelah Kalimantan Utara. Nah, ini teman-teman, penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang. Jadi tadi Undang-Undang 23 2014 ya, mengatur penyelenggaraan urusan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan seperti tadi. Jadi ada klasifikasinya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang absolut, pemerintahan umum, dan konkuren. Jadi memang ini adalah sejumlah penyelenggaraan urusan. Jadi desentralisasi dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, kewenangannya untuk mengurus urusan-urusan tersebut dengan harapan urusan-urusan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, urusan pemerintahan yang di dalam undang-undang ini dibagi menjadi urusan pemerintahan absolut, pemerintahan umum, dan pemerintahan konkuren. Jadi pemerintahan absolut yang diselenggarakan, ada yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, ya, jadi seluruh adalah urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang konkuren. Jadi yang kemudian dibagi menjadi urusan wajib pelayanan dasar dan urusan pelayanan dasar serta urusan pilihan. Kemudian dalam hal ini ya, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi kepada pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota untuk memastikan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya itu bisa tercapai dan bisa sejalan dengan apa yang diharapkan di pemerintah pusat. Nah, evaluasi ini kemudian digunakan untuk mengembangkan kapasitas pemerintahan daerah. Jadi ini kemudian adalah bagaimana skema itu berjalan. Jadi pemerintah pusat memberikan sejumlah urusan pada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan, dia diberi anggaran, kemudian diberi sejumlah kewenangan untuk memastikan bahwa urusan-urusan yang atau target-target yang diberikan kepada pemerintah daerah itu bisa tercapai. Jadi ini jika kemudian kita lihat kinerjanya, maka kita akan melihat bahwa bagaimana pemerintah pusat mengawasi atau memonitor kinerja pemerintah daerah
dengan melihat bagaimana kinerja makronya, kinerja penyelenggaraan urusan, dan akuntabilitas kinerja yang berdasarkan pada target capaian dan realisasinya. Nah, kalau kemudian kita lihat teman-teman, apa sih yang mempengaruhi kinerja? Kata kuncinya tentunya adalah manajemen atau tata kelola. Dan dari sinilah kalau kemudian ini logikanya adalah logika di corporate, maka kondisi tersebut juga akan sama logikanya di pemerintah daerah, di mana kata kunci yang bisa kita gunakan yang bagaimana kita bisa mempengaruhi kinerja. Ya, kinerja itu bisa dilihat ditunjukkan bagaimana pemerintah daerah itu memanage atau membangun tata kelola di pemerintahan daerahnya. Nah, kalau kemudian kita bicara tentang tata kelola sebenarnya merupakan memiliki spektrum yang luas. Jadi selalu ada kata-kata sifat yang melekat. Jadi yaitu misalnya kita akan selalu bicara tentang economic governance, environmental governance, dan seterusnya. Nah, governance pertama kali digunakan dalam konteks bisnis sebenarnya di corporate governance. Jadi ini ada di tulisan Oliver Williamson terkait dengan transaction cost dan governance of contractual relation. Jadi ternyata ada biaya transaksi ketika kita melakukan hubungan kontraktual dengan pihak yang lain. Jadi termasuk misalnya bagaimana mendilkan sebuah transaksi itu ternyata membutuhkan biaya. Dan hal tersebut juga ternyata terjadi ketika kita akan membangun sebuah bisnis, ternyata banyak biaya transaksinya di sana, mengurus ini, mengurus itu, kita datang ke pelayanan ke tempat pelayanan publik, kemudian untuk mengurus prosedur ini, prosedur itu, dan tentunya itu memerlukan biaya. Itu yang kemudian jadi awal ide dia membangun bahwa ada biaya transaksi dalam kontraktual relation. Kemudian perspektif institusional mempengaruhi kinerja governance itu dikuatkan oleh Tihonen dan Kjaer ini khususnya di negara-negara Skandinavia bahwa governance menjadi aspek penting dalam pengelolaan pemerintahan. Ya, jadi dalam konteks ini governance didefinisikan sebagai refers to action of government plus its interaction with its non-government partner. Jadi hal inilah yang kemudian mendorong saat ini kalau teman-teman lihat banyak aktivitas-aktivitas yang membantu pemerintah untuk mencapai target-targetnya. Sehingga itu merupakan collective relationship. Jadi tata kelola itu merupakan collective relationship yang melibatkan non-government partner dan pemerintah itu sendiri. Ini kalau teman-teman lihat secara umum tata kelola itu definisinya seperti ini. Jadi tata kelola itu ada yang dipelajari oleh rekan-rekan kita di FISIP, di administrasi publik, kemudian ini yang di ekonomi, kemudian ada yang di ilmu politik. Jadi kalau di ilmu ekonomi biasanya belajarnya tentang ini. Kalau di administrasi publik kita teman-teman di FISIP belajar tentang bagaimana kebijakan-kebijakan publik itu diadministrasikan, dipastikan agar efektif berjalannya agar target-targetnya bisa tercapai. Kalau ini tentang politiknya, bagaimana kita melibatkan banyak pihak, apakah cukup? Jadi kita akan punya dua ya. Ini yang ala barat, kemudian ada yang disebut dengan Mandarinate governance. Jadi tetap terpusat ini seperti yang dilakukan di Tiongkok dan Singapura. Jadi tata kelolanya tetap ada, manajemennya tetap ada, tapi politiknya yang berbeda, skema politiknya yang berbeda. Jadi kalau ada skema politik demokratis yang dilakukan oleh negara-negara barat, ada skema politiknya yang cenderung terpusat yang ada di negara-negara Mandarin.
Ini salah satu sasaran, salah satu target dari otonomi daerah adalah penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi kalau kita lihat di Undang-Undang 25 2019, jadi memang ketika di pemerintahan daerah ini cukup banyak undang-undang yang harus diacu untuk memastikan bahwa pengaturan itu sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh pemerintah pusat. Jadi, serta kita memastikan bahwa dengan kita mengacu undang-undang, maka kita paling tidak berada dalam rel yang sama, dalam satu perspektif yang sama. Jangan sampai kita punya perspektif yang berbeda tentang pelayanan publik, misalnya, bahwa oke, ada satu kegiatan yang kemudian kalau kita tidak punya definisi yang pasti, maka kegiatan-kegiatan tersebut bisa mispersepsi di lapangan nantinya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini adalah kegiatan pelayanan publik, yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan, ya, sesuai dengan peraturan perundangan berlaku, dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif. Jadi bisa barang dan jasa atau pelayanan administratif. Sehingga kalau teman-teman lihat, nanti kita bahas tentang pendidikan dan kesehatan, itu adalah bisa barang, bisa jasa, jasa pendidikan dan jasa kesehatan yang kita atau yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Jadi layanan publik itu bertujuan membangun, melindungi masyarakat, mendukung sektor swasta berkembang, mendukung infrastruktur budaya, serta mendistribusi kesejahteraan. Jadi kalau kemudian pendidikan itu bisa dideliver ke banyak pihak, maka potensi kesejahteraan yang lebih merata itu akan terjadi. Nah, good governance, ya, salah satu yang menggunakan istilah yang kemudian tadi kita bicara tata kelola, kita bicara pelayanan publik, kemudian World Bank mengidentifikasikan bahwa pelayanan publik merupakan hasil dari tata kelola yang baik, sehingga sering mereka sebut dengan good governance. Ini adalah teori-teori ini dipelajari oleh rekan-rekan kita di administrasi publik, ya, di mana skemanya berkembang dari Weberian, ya, kemudian di Old Public Administration yang dikembangkan oleh Woodrow Wilson. Jadi mulai memisahkan nih antara politik dan administrasi publik, karena itulah dipisah antara jurusannya, ya, divisif dipisah antara jurusan ilmu politiknya dan administrasi publiknya, sehingga administrasi publik itu memang mengurus administrasi pelayanan-pelayanan publik, administrasi kebijakan-kebijakan publik misalnya, sementara politik memang mengurus bagaimana relasi kekuasaan, ya, meskipun dia kelihatannya satu, tapi dia harapkan berbeda karena intensitasnya berbeda. Jangan sampai administrasi publik itu melekat pada unsur politik sehingga pelayanan publik diberikan hanya kepada para pemenang, para pemilih yang memenangkan sebuah pemilu. Jadi jangan sampai pelayanan publik itu hanya diberikan tidak merata ke semua orang. Jadi kalau kita masih menyampurkan antara politik dan administrasi publik, karena administrasi publik itu merupakan hak atau merupakan salah satu skema untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat. Kemudian ada reinventing governance di sini, mulai bagaimana pemerintah harus memposisikan dirinya, ini mulai tahun 1992, memposisikan dirinya tidak sebagai penguasa tapi juga mulai sebagai pelayan. Kemudian diktum manajemen output dan outcome over process. Jadi ada yang disebut dengan new public management, kemudian ada new public service yang kolaboratif, yang beririsan dengan semangat demokrasi. Nah, ini kalau di sisi lain di sini adalah yang disebut dengan Mandarinate governance. Jadi mereka punya yang namanya dynamic governance. Jadi mereka definisikan is the ability of government to continually adjust its public policies and program. Jadi
fokusnya adalah pada tujuannya, ya, tujuannya. Nah, dia tetap melibatkan masyarakat, tapi tentunya sistemnya yang berbeda. Sistemnya adalah sistem meritokrasi. Merit terhadap kemampuan pemerintah dalam menyediakan barang dan publik, sehingga ada perspektif yang berbeda. Jadi kalau kemudian kita baik melakukan pelayanan publiknya, maka kita akan mendapatkan merit dari masyarakat dengan terus percaya kepada kita. Karena itulah, berdasarkan itulah legitimasi itu dibangun. Jadi bukan hanya berdasarkan legitimasi yang sifatnya politik. Jadi ini adalah contoh pelayanan publiknya, misalnya yang ada di provinsi ini, teman-teman. Ini bagaimana pemerintah membagi kewenangan pendidikan, misalnya di tingkat provinsi mengurus dua hal, yaitu SMA dan pendidikan pada rekan-rekan pada warga negara yang punya disability. Kemudian tentunya aspek-aspeknya seperti ini, satuan pendidikannya termasuk kualitas dan tenaga pendidikan. Jadi tanggung jawabnya dua kalau untuk pemerintah provinsi. Sementara untuk pemerintah kabupaten tanggung jawabnya SD dan SMP sama. Jadi cakupannya dua. Kalau provinsi SMA dan disability, teman-teman dengan disabilitas. Kemudian kalau kabupaten kota tanggung jawabnya atau kewenangannya ada dua di SD dan SMP. Nah, kalau kesehatan pun demikian, teman-teman. Jadi kelihatan di provinsi hanya fokus pada layanan kesehatan akibat bencana dan wabah. Sehingga kalau teman-teman lihat, ketika provinsi penanganan sektor kesehatannya selalu fokus pada dua aspek itu, yaitu bencana dan wabah. Sementara kalau di kabupaten kota, di situ lebih banyak lagi. Jadi dari mengurus ibu hamil, melahirkan balita, dan lansia. Sehingga kalau teman-teman lihat, di mana atribusi itu kita lekatkan, ya. Jadi kalau kita mengurus kesehatan yang biasa, yang misalnya kita kena penyakit menular, atau kita kena degeneratif, atau kita ada penyakit yang biasa kita alami, itu pelayanan kita, makanya kita selalu akan dirujuk melalui puskesmas yang itu berada di dalam wilayah kabupaten kota. Namun kalau kemudian kita terkena bencana dan wabah, maka itu urusannya langsung oleh pemerintah provinsi. Jadi itulah teman-teman bagaimana salah satu contoh pengelolaan sektor kesehatan di sektor pendidikan dan kesehatan di provinsi dan kabupaten kota. Demikian rekan-rekan pertemuan kita pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat selalu untuk teman-teman sekalian. Terima kasih.